Jika di rumah teman-teman banyak sekali tikus, jangan sekali-kali menggunakan racun tikus teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali buat pernafasan kita ketika bangkai tikusnya tidak ketemu. Apalagi kalau misalkan teman-teman di rumah mempunyai hewan peliharaan, kucing, ayam maupun hewan peliharaan yang lainnya, itu juga akan sangat beresiko sekali ketika hewan peliharaan kita memakan racun tersebut. Jadi ketika bangkai tikusnya tidak ketemu atau mungkin malah masuk ke dalam sumur, itu akan sangat beresiko sekali. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara membuat ramuan ajaib, yang dimana ramuan ajaib ini nanti bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Karena memang tikus itu adalah salah satu hewan yang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Jadi mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita, terkadang juga bahkan merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi perlu kita basmi teman-teman. Cukup menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah saja. Oke teman-teman, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan ramuan ajaib ini, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Ini adalah ladaku atau bisa dibilang merica bubuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di rumah mempunyai merica yang biasa, itu juga bisa. Caranya tinggal kita tumbuk saja. Untuk takarannya kurang lebih sekitar 10 butir ya. Kalau saya menggunakan yang instan supaya lebih mudah teman-teman. Nah, di sini tinggal kita sediakan wadah saja. Kemudian kita buka seperti ini teman-teman. Dan kita masukkan ke bagian wadah yang sudah kita sediakan. Nah, kenapa saya menggunakan merica atau ladaku ini? Ini karena aromanya benar-benar sangat menyengat sekali. Jadi sangat mengganggu hidung ya teman-teman. Coba nanti teman-teman bisa sedikit dihirup, aromanya benar-benar sangat menyengat sekali. Jadi ini bisa mempengaruhi indera penciuman si tikus, karena indera penciuman si tikus itu benar-benar sangat tajam sekali, sehingga ketika dia akan mencium aroma ini, dia tidak akan tahan teman-teman. Aromanya sangat pedas sekali dan sangat menyiksa sekali. Jadi nanti teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Kemudian untuk bahan kedua teman-teman, di sini kita sediakan lagi bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini biasanya di rumah ada, kalau misalkan teman-teman tidak punya juga bisa beli di warung-warung terdekat dari rumah kita, yaitu cengkeh ya teman-teman. Ini cengkeh yang biasanya dipergunakan untuk sayuran, atau bisa menggunakan cengkeh yang dipergunakan untuk tembakau, itu juga bisa teman-teman. Nah, untuk kebutuhannya bisa kita tambahkan beberapa butir ya, 10 ataupun 15. Ini aromanya benar-benar sangat tajam sekali dan juga tahan lama teman-teman. Jadi kombinasi dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini aromanya sudah tercium, aromanya benar-benar sangat tajam sekali. Kemudian di sini kita sediakan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan teman-teman. Ini adalah rokok murah-murahan. Saya beli rokok ini harganya sangat murah sekali. Kalau tidak, teman-teman bisa menggunakan tembakau murni atau menggunakan rokok yang sudah kadaluarsa. Karena di sini kita akan memanfaatkan dari tembakonya saja, teman-teman. Di sini kita ambil ya, satu batang saja seperti ini. Jadi tembakau itu juga aromanya benar-benar sangat menyengat sekali. Nah, buat teman-teman yang tidak suka rokok, pasti ketika ada rokok seperti ini sudah tercium. Apalagi kalau misalkan tikus yang indera penciumannya sangat tajam sekali, teman-teman. Nah, kita campur seperti ini ya. Jadi ini sudah 3 bahan dari 3 bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Kemudian untuk bahan terakhir di sini, bahan yang tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bahan ini. Nah, ini adalah kamper atau kapur barus yang bisa kita dapatkan juga di warung-warung terdekat dari rumah kita ya. Untuk kampernya ini atau kapur barusnya ini bebas, bisa menggunakan yang berwarna seperti ini, yang berwarna putih, maupun yang dipergunakan di kamar mandi yang ukurannya lebih besar. Yang penting menggunakan kapur barus teman-teman. Nah, untuk kebutuhannya pun juga tidak terlalu banyak ya. Di sini kita bisa mengambil beberapa saja, 4 maupun 5 teman-teman. Kemudian untuk cara menggunakannya ini kita tumbuk terlebih dahulu. Jadi kita bikin serbuk terlebih dahulu teman-teman. Oke, setelah selesai seperti ini teman-teman, setelah selesai kita bikin serbuk, tinggal kita campur saja ke bagian beberapa bahan yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini ya, kita campur. Kemudian tinggal kita aduk saja sampai beberapa bahan ini bercampur menjadi satu teman-teman. Ini aromanya benar-benar sangat menyengat sekali. Jadi dari 4 bahan yang dimana bisa mengeluarkan aroma yang benar-benar sangat tajam sekali teman-teman.
yang bisa mempengaruhi indera penciuman si tikus. Nah, setelah kita campur, kurang lebih hasil ramuannya seperti ini teman-teman. Jadi ramuan pembasmi tikus atau pengusir tikus yang sangat ampuh sekali. Jadi ini fungsinya bukan untuk membunuh atau meracuni tikus, jadi hanya untuk mengusir saja. Karena kalau misalkan meracuni atau membunuh tikus, nanti resikonya adalah ketika tikusnya mati di tempat-tempat yang tidak bisa kita jangkau, mungkin di dalam plafon, atau mungkin di dalam sumur, atau mungkin di dalam bawah-bawah rak yang susah sekali untuk kita ambil atau kita jangkau, itu nanti resikonya ke depannya rumah kita kan bau bangkai sampai beberapa hari ke depan teman-teman. Dan itu sangat tidak enak sekali, juga sangat mengganggu pernafasan kita karena aroma bangkai itu sangat tidak enak sekali teman-teman. Jadi ini hanya untuk mengusir saja, dijamin rumah kita akan terbebas dari yang namanya tikus dan juga bau bangkai tikus. Nah, untuk cara menggunakannya pun juga sangat mudah sekali teman-teman. Ini tinggal kita taruh saja, jadi tidak perlu kita taburkan. Ini kita taruh saja aromanya supaya lebih tahan lama. Jadi dari keempat bahan yang sudah kita siapkan ini, aromanya bercampur menjadi satu, bisa kita pergunakan untuk ini teman-teman, mengganggu indera penciuman si tikus. Bisa kita taruh di dalam gudang, kemudian di bawah-bawah rak yang biasanya dipergunakan sebagai akses masuk jalur si tikus, ataupun di pipa saluran pembuangan air yang biasanya dipergunakan sebagai akses jalur masuk si tikus ya teman-teman. Atau juga bisa kita taruh di atas plafon yang biasanya dipergunakan tempat pesta para si tikus-tikus ataupun hewan-hewan yang lainnya. Jadi ini juga bisa kita pergunakan untuk mengusir hewan-hewan yang indera penciumannya sangat tajam. Ini tinggal kita taruh saja seperti ini, otomatis tempat-tempat yang kita taruh ramuan seperti ini nanti teman-teman dijamin tidak ada tikus ataupun hewan-hewan yang lainnya yang indera penciumannya sangat tajam. Atau bisa juga kita taruh di belakang rumah teman-teman yang biasanya kita pergunakan untuk menumpuk barang seperti ini ya. Biasanya dipergunakan sebagai markas si tikus teman-teman. Tinggal kita taruh saja seperti ini. Nah, biasanya tikusnya lewat sini, pada bagian sebelah sini dipergunakan sebagai markas tikus ya. Ini aromanya benar-benar sangat tajam sekali teman-teman. Jadi tinggal kita taruh saja seperti ini. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.